warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nila Oktaviana Rohmawati, mahasiswa PGMI FITK UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah tentang Nabi Zulkifli. Nah, siapa sih Nabi Zulkifli itu? Sudah tahu kan? Nah, ya, Nabi Zulkifli adalah seorang nabi, seorang putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, selain seorang nabi, Nabi Zulkifli juga seorang raja. Raja yaitu kerajaan Syam yang ada di Damaskus. Nah, Nabi Zulkifli itu mempunyai nama asli. Nama aslinya adalah Basyar. Nah, kenapa Nabi Zulkifli dijuluki sebagai Zulkifli? Pada suatu hari, ada sebuah raja yang bingung untuk menjadi raja. Lalu ada seorang menteri yang mendatangi raja. Wahai rajaku, wahai tuanku, kenapa sebenarnya engkau ini kok gelisah, kok Akhirnya, menteri tadi mengadakan perkumpulan dengan menteri-menteri lainnya dan dengan raja untuk membicarakan siapa yang akan menjadi pengganti raja. Nah, mereka berkumpul, mereka mendiskusikan dan akhirnya mendapat titik temu, yaitu ada sayembara yang akan diadakan untuk mendapatkan pengganti raja. Nah, pada keesokan harinya, raja mengumpulkan seluruh rakyatnya pada halaman kerajaan. Dan raja berkata, wahai rakyatku yang mulia, yang aku sayangi, yang aku cintai, hari ini saya akan mengadakan sayembara. Sayembara ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi penggantiku. Nah, yang akan menjadi penggantiku akan memiliki syarat-syarat tertentu. Syaratnya adalah yang pertama, dia harus orang yang sangat jujur, tidak boleh berbohong. Yang kedua, dia haruslah berpuasa di saat pagi sampai sore hari. Yang ketiga, dia haruslah orang yang alim, harus orang yang jika malam dia selalu menyembah kepada Tuhan. Yang keempat, dia harus bisa mengendalikan nafsunya. Jadi ada 4 syarat. Yang pertama jujur, yang kedua harus puasa apabila pagi sampai sore, dan yang ketiga harus menyembah Allah, harus beribadah kepada Allah pada malam harinya, dan yang keempat ia haruslah bisa mengendalikan nafsunya. Nah, saat itulah semua rakyatnya pada berbincang-bincang, aduh,
"Raja-raja, saya bisa menjadi pemimpin dengan keempat syarat tadi." Nah, akhirnya raja bertanya, "Wahai anak muda, siapakah namamu?" Nah, dia menjawab, "Nama saya adalah Bashar, Raja." "Baiklah, apa kamu sanggup untuk memenuhi 4 syarat tadi?" Si pemuda menjawab, "Insya Allah saya sanggup, Raja." Akhirnya sang raja pun menyuruh pemuda tersebut untuk masuk ke dalam kerajaan. Nah, akhirnya si pemuda tersebut masuk ke dalam karantina. Nah, karantina itu dimaksudkan untuk mengawasi sang pemuda, apakah sang pemuda benar bisa memenuhi 4 syarat ini tadi. Nah, apa yang disuruh mengawasi? Yang disuruh mengawasi yaitu para menteri, para tentara, para jenderal kerajaan. Nah, mereka disuruh mengawasi Bashar atau si pemuda ini apakah benar memenuhi 4 syarat ini tadi. Nah, semenjak si Bashar ini dalam karantina kerajaan untuk menjadi pengganti raja, dia berpuasa pada siang hari, lalu dia beribadah sepanjang malam. Dia sangat jujur dan dia mampu untuk mengendalikan nafsunya. Nah, si menteri ini ngomong ke raja, "Raja, sepertinya si pemuda ini mampu untuk menjadi penggantimu." Nah, raja meragukan, apakah benar si pemuda ini mampu untuk menjadi penggantiku? Apakah yang kamu katakan itu benar, menteri? Nah, akhirnya si menteri ngomong lagi, "Iya, benar adanya, raja. Kalau tidak percaya, tanyakan pada tentara-tentara yang kau suruh untuk menjaga si pemuda itu." Akhirnya raja mendatangi tempat karantina si pemuda itu. Didatangilah si pemuda itu, lalu raja berbicara, "Baiklah pemuda, sepertinya aku sudah mendapatkan penggantiku." Lalu si pemuda bingung, "Siapakah itu, raja? Apakah aku atau orang lain?" "Ya, penggantiku itu adalah kamu. Dan mulai sekarang saat sudah menjadi raja, sudah menjadi nabi, apakah beliau tidak mendapatkan ujian? Nah, justru ujiannya ada pada saat dia sudah menjadi raja dan nabi. Nah, suatu ketika ada orang yang bernama Baraja dari negeri Syam.
dia sangat iri kepada Nabi Zulkifli. Nah, dia ingin menyerang Nabi Zulkifli. Karena apa? Karena pengikutnya sudah banyak yang mengikuti ajaran Nabi Zulkifli. Sudah banyak yang menjadi rakyatnya Nabi Zulkifli. Nah, dia iri. Kenapa? Kok pengikutnya Zulkifli lebih banyak dari aku hari ini? Nah, kalau dibiarkan seperti ini, maka bisa-bisa aku tidak memiliki pengikut sama sekali. Akhirnya salah satu pengikutnya berbicara, "Kenapa Tuan? Pemikiran apa yang sedang mengganggumu saat ini?" Begini, sekarang ada raja baru di negeri Syam. Dia bernama Zulkifli. Nah, pengikutku yang keluar dari kaumku itu sudah sangat banyak yang mengikuti ajaran Nabi Zulkifli itu. Nah, sekarang aku mau menyusun strategi untuk menghancurkan Zulkifli dan kaumnya. Lalu apa yang akan engkau rencanakan, Tuan? Aku akan menyerangnya. Kalian semua nanti akan ikut aku untuk menyerang Zulkifli ya. Nah, kabar tersebut terdengar sampai ke telinga Zulkifli. Nah, lalu ia mengumpulkan seluruh rakyatnya berbicara, "Wahai rakyatku, hari ini Baraja dan para pengikutnya akan menyerang negeri kita, akan menyerang kerajaan kita. Nah, aku harap kalian semua bersiap-siap untuk melawannya." Nah, lalu para rakyatnya ini menggunakan keadaan ini untuk menguji ketulusan Zulkifli, menguji ketaatan Zulkifli untuk menjadi raja. "Wahai rajaku, aku mau menuruti semua perintahmu. Aku mau mengikuti perang ini untuk melawan Baraja. Akan tetapi ada syaratnya." Nah, sang Raja Zulkifli bertanya, "Apakah syaratnya rakyatku?" Nah, dia mengungkapkan syaratnya. "Aku mau menuruti semua perintahmu asalkan engkau berdoa kepada Allah bahwa rakyatmu atau rakyat Syam, kerajaan Syam ini tidak akan meninggal dalam peperangan ini." Dan syarat tersebut adalah syarat yang sangat sulit bagi Nabi Zulkifli. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap makhluk yang diciptakan Allah nantinya pasti akan meninggal. Nah, beliau saking sabarnya, beliau memberi pengertian kepada kaumnya, memberi pengertian kepada rakyatnya. "Wahai kaumku, wahai rakyatku, syarat ini adalah syarat yang paling sulit aku jalankan karena aku harus memohon kepada Allah agar kalian tidak meninggal saat peperangan ini. Nah, karena setiap makhluk yang diciptakan Allah itu akan meninggal pada masanya. Akan tetapi, saking sabarnya Nabi Zulkifli menuruti permintaan rakyatnya. Beliau berdoa kepada Allah agar rakyatnya, agar kaumnya itu tidak meninggal pada peperangan ini. Dan Nabi Zulkifli sudah memasang tameng bahwa jika nanti Allah menolak permintaannya, dia akan ngomong seperti apa kepada masyarakatnya. Nah, saat beliau berdoa, itu ternyata Allah mengabulkan doanya dan beliau berbicara kepada kaumnya, "Wahai kaumku, Allah sudah mengabulkan doa-doamu, sudah mengabulkan doaku. Jika nanti pada saat peperangan kita tidak ada yang meninggal atau tidak ada yang mati dalam peperangan ini, akhirnya peperangan pun terjadi dan yang menjadi pemenangnya adalah Nabi Zulkifli dan kaumnya." Nah, pada suatu hari di negeri Syam, di kerajaan Syam, itu terdapat suatu permasalahan, yaitu orang Syam tidak bisa meninggal.
dan banyak bayi-bayi yang lahir dari masyarakat Syam. Nah, mereka kebingungan. Jadi, rakyat Syam tidak jadi melalui kepadatan penduduk. Apa pesan atau amanat yang dapat diambil dari cerita ini? Amanat dari cerita ini adalah kita harus jujur yang pertama. Yang kedua, kita harus menepati janji seperti Nabi Zulkifli yang tadi menepati janjinya untuk memimpin negeri Syam, untuk memimpin kerajaan Syam. Yang ketiga yaitu jangan berdoa menuruti hawa nafsu, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena apa? Karena Allah selalu mengabulkan doa makhluknya. Nah, ingat ya teman-teman, jangan pernah berdoa yang berlebihan, berdoa yang kita butuhkan saja. Cukup sekian cerita dari saya yang menyampaikan tentang kisah Nabi Zulkifli. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.